itu salah satunya, tapi bukan kalau saya menggunakan keuntungan dari keputusan dengan menggunakan sumber lokal. Saya di sini melihat dari sumbernya, ya. Sumbernya itu begini. Jika kita menggunakan sumber lokal itu sumbernya itu masih asli dari asalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, jika keputusan itu dari lokal, itu sumbernya itu mudah didapatkan. Itu tidak terlalu jauh-jauh untuk mencarinya, karena sumbernya ada di lokal dari tempat kita, sehingga mudah didapatkan. Jadi kalau saya melihat, memang tidak banyak keunikan yang saya dapatkan. Hanya dua sumbernya. Yang pertama, maksud dari sumber aslinya, ya saya nggak tahu juga kalau dari luar itu asli apa nggak tahu, tapi saya memandang bahwasanya jika sumber itu dari lokal, maka itu masih asli, karena dijaga betul. Bukan dalam arti yang di luar negeri nggak dijaga, tapi setidaknya ada keunikan sendiri kalau di sumber lokal. Yang kedua, mudah didapatkan karena mudah terjangkau oleh kita sendiri. Ya, itu tambahan dari Ando. Dia memandang bahwa sumber lokal itu dari segi bentuknya dia masih asli. Kemudian dari asing itu dia belum dijabarkan dan belum diinformasikan. Yang menjadi pertanyaan tadi itu adalah bagaimana dengan penulisan sejarah Islamnya? Ya, masih ada. Saya rasa cukup itu, tidak tambah lagi. Kepada Pemegala, pertanyaan selanjutnya itu sejarah lokal ini biasanya berorientasi ke kedaerahan yang menunjukkan bahwa di daerah itu memiliki struktur yang penting. Jadi tanggapan dari Pemegala dilanjutkan ya. Tadi kan kita Arianto juga menyampaikan bahwa sumber itu masih asli, gitu kan? Sumber itu masih asli, kemudian mudah didapat. Kalau mudah didapat itu saya pikir tergantung peneliti ya. Masih asli, mudah didapat. Itu kan ciri-ciri sumber lokal. Tapi saya melihat seperti ini dengan menggunakan sumber lokal ini nanti kan di sini ada sumber lokal, berarti ada sumber lain ya. Sumber lokal dan sumber tidak lokal. Itu ada pembandingnya. Kalau bicara sumber lokal berarti sumber daerah-daerah gitu ya. Kalau sumber berarti ada sumber tidak lokalnya. Jadi kita bandingkan dengan menggunakan sumber lokal dengan menggunakan sejarah yang tidak menggunakan sumber lokal. Artinya yang lebih lah dari sumber lokal ini. Jadi kalau kita menggunakan sumber lokal, saya pikir kita bisa mengkoreksi sejarah yang ditulis berdasarkan sumber lain berdasarkan sumber yang dapat tidak dari lokal gitu. Jadi saya melihat bahwa dengan menggunakan sejarah penulisan sejarah Islam dengan menggunakan sumber lokal ini, kita bisa untuk mengkoreksi sejarah Islam itu yang ditulis dengan menuliskan dengan yang ditulis dengan sumber luar, misalnya seperti yang dikatakan Rianto, sumber-sumber yang di luar negeri dengan sumber-sumber yang di luar negeri. Nanti kita bandingkan dan kita bisa melihat mengkritik sejarah itu gitu. Jadi kita bandingkan sumber lokalnya dengan sejarah yang ditulis. Jadi kita bisa menemukan nanti bias sejarah yang ditulis dengan lain. Nah, saya melihatnya di situ letak uniknya kita menulis sejarah dengan sumber lokal ini. Baik, saya kembali. Yaitu tambahan dari Tony, dia melihat dari cara mengkoreksi, kemudian membandingkan dari sumber lokal itu dan berbandingkan dengan sumber lainnya, kemudian melakukan kritikan berdasarkan sumber yang dikoreksi. Jadi sehingga telah tampak benang merah hubungan dan penulisan sejarah Islam. Ya, jadi kita nanti juga bisa melihat bagaimana sejarah Islam itu ditulis ya. Bagaimana sejarah Islam itu ditulis berat sebelah gitu ya, seperti teori belah bambu kemarin. Nah, kita bisa menggunakan sumber lokalnya untuk mengkoreksi tulisan itu. Jadi yang saya ragu di sini apakah sumber lokal ini nanti kredibel ya, bisa diakui oleh orang-orang bahwa sumber lokal ini benar-benar otentik gitu. Bisa dipertanggungjawabkan sumber-sumber lokalnya. Jadi sumber itu tidak mengada-ada. Apa kiat yang bisa kita lakukan agar sumber lokal kita ini bisa setara nilainya nilainya dengan sumber yang di luar sumber lokal gitu.
Ya. Mungkin ada karakteristiknya, nanti dibagi ini ciri-ciri suku lokal itu seperti apa. Masih ada. Ya, silakan. Saudari. Iya, tambahan sedikit mungkin seperti juga yang kita pelajari dalam perkuliahan sejarah lokal ya, bahwa seperti misalnya saja kalau kita bandingkan antara penulisan sejarah nasional itu kan nanti dengan adanya sumber-sumber sejarah lokal ini akan bisa membantah apa yang ditulis dalam sejarah nasional ataupun bisa memperkuat apa-apa yang telah ditulis dalam sejarah nasional. Nah, seperti itu juga dengan penulisan sejarah Islam ini, seperti kita tahu pada masa kolonial misalnya, pada masa Orde Baru ataupun Orde Lama itu kan terjadi yang namanya marginalisasi, yang penulisan sejarah Islam itu dimarginalkan seperti itu. Nah, nantinya dengan adanya sumber-sumber lokal ini mungkin ditulis oleh orang yang memang ahlinya ataupun ditulis bagaikan sebuah diari oleh seseorang. Nah, itu mungkin kalau saya rasa kalau mengenai apakah itu otentik atau tidaknya nanti itu bisa dilihat bagaimana dalam penulisan sejarahnya berikutnya itu bisa dianalisis dan dikritisi seperti itu. Terima kasih. Ya, satu tambahan. Jadi keunikan itu bisa mengkritik, bisa menjadi bahan perbandingan, juga kritik adalah ada juga yang kritik kemudian membantah juga bisa, juga kemudian memperkuat sejarah yang sudah ada. Jadi pertanyaan selanjutnya dari saudara Ade itu tentang bagaimana penulisan sejarah berdasarkan sumber lokal itu. Kira-kira penulisan yang seperti apa yang dipakai atau teknis semacam apa yang digunakan ya berdasarkan sumber lokal. Kepada saudara saya. Fadlan gambaran. Itu kan ada Fadlan. Mungkin saya ulang lagi pertanyaannya dari saudara Ade itu, dia menanyakan bagaimana penulisan sejarah berdasarkan sumber lokal. Jadi penulisan sejarah lokal itu bagaimana cara teknisnya, mungkin dari segi hal-hal yang dilakukan misalnya berdasarkan itu. Kemudian dari sumber itu dalam penulisan itu karakteristik sumber lokal itu seperti apa?